Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilbatullah dan Hilmi Arasya. Nah oke, jadi di video kita kali ini seperti biasa kita mau balas-balas komentar atau jawab-jawab komentar-komentar kalian yang masuk di YouTube Hilmi Arasya. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk kalian ya, untuk teman-teman semua yang mungkin komentarnya belum sempat saya jawab, atau mungkin karena tertumpuk dengan komentar-komentar terbaru. Jadi teman-teman bisa tanyakan kembali atau bisa isi kolom komentar kembali di video-video terbaru ya, supaya bisa terbaca. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke YouTube Studio. Bang Hilmi, ya mau tanya bang, gear depan P135 atau Pulsar 135 saya kalau pas RPM 5000 suka gredek. Waduh, kayak matic, kayaknya oblak goyang. Setelah saya cek mountingnya itu masih seret kali ya, masih seret. Kemungkinan dari as gear depannya yang oblak atau enggak center. Itu solusinya gimana bang? Soalnya kalau dibawa RPM tinggi motor suka getar berlebih sampai ke setang. Ya Pulsar emang getar jadi nggak nyaman bawa motornya. Wah ini baru ada masalah pasti kalau seperti ini. Nuhun Kang, mohon dibalas. Oke, terima kasih. Jadi Pulsar 135 ini di RPM 5000 dia gredek ya, atau mungkin rantainya goyang, biasanya emang seperti itu. Dan ini biasanya terjadi karena pemasangan kampas kopling yang kurang tepat biasanya, atau mungkin kampas kopling sudah aus dan ausnya itu enggak bareng atau enggak rata, jadi masih ada yang tebel dan ada yang sudah tipis, biasanya seperti itu. Dan bisa juga karena bearing ya, bearing gearboxnya terutama yang menuju ke gear depan itu biasanya sudah mulai rusak. Cuman kalau untuk bearing gearbox biasanya dari awal jalan sih udah mulai goyang ya. Nah jadi silahkan dicek dulu untuk gearboxnya, bearingnya, dan kampas kopling atau rumah koplingnya ya, jangan sampai goyang. Bener banget Bang Hilmi, aku udah mengalami itu, akinya hamil, pada akhirnya balik lagi pakai kiprok Pulsar Marky SF. Wah nulisnya nggak pakai koma-koma, bingung nih. Jadi ini pembahasan kita di video kiprok Tiger ya. Ya memang seperti itu sih, emang sih nggak semua orang yang menggunakan kiprok Tiger yang murahan itu berkendala, nggak semua. Jadi adalah beberapa, cuman kan kebanyakan pasti ada kendalanya gitu. Dan alhamdulillah masnya atau abangnya sudah beralih ke jalan yang benar, menggunakan kiprok memang yang dikhususkan untuk Pulsar. Kalau pakai relay untuk klakson atau sen bisa Om Hilmi. Nah ini untuk mengganti bending starter ya. Nah bending starter ini kalau relay klakson oke lah, relay klakson juga menggunakan relay kaki 4 ya atau kaki 5. Tapi kalau relay sen itu kan flasher ya, jadi nggak mungkin bisa. Kalau misalkan dipasang buat pengganti bending kita menggunakan flasher sen, ya nanti putus-putus nanti starternya kayak lampu sen gitu kedap-kedip. Wah bahaya. Ini kalau untuk pakai relay kaki 4 boleh ya, atau relay klakson itu bisa. Karena seperti yang kalian tahu ya, untuk motor-motor zaman dulu Pulsar 180 UG3, nah itu dia kan menggunakan relay kaki 4 ya. Kalau kalian sadar ya, itu menggunakan relay kaki 4. Makanya saya bikin mengganti bending menggunakan relay, itu jauh lebih awet ya. Memang iya, untuk UG3 itu jarang sekali rusak dibanding yang UG4 yang sudah menggunakan bending bulat. Bang, ya, apa akibatnya kalau setelan klep kendor? Pengaruhnya apa? Terima kasih. Setelan klep kendor ya sudah pasti suara mesin akan berisik, terutama di mesin ketika sudah panas itu akan terdengar berisik.
Yang kedua ya sudah jelas, karena durasi membukanya si klep itu terlalu sedikit atau kurang lama atau tidak sesuai dengan peruntukannya, ya jelas tenaga bakal berkurang ya. Jadi jangan sampai terlalu kendor. Dinaikin satu step boleh, misalkan setelan standarnya itu 0,05, kalian naikin step by step 0,6 atau 0,7 itu masih boleh. Bang, Pulsar 135 suara kasar banget, bearing noken baru, oke. Rantai kamprat atau rantai keteng ya, itu sudah baru, oke. Lidah keteng baru, wah ini servis besar-besar nih. Stang seher aman, templar dicek aman, rumah kopling juga dicek aman bang. Kira-kira apa ya bang, sampai pusing aku. Suara mesin berisik ini banyak sekali penyebabnya, terutama yang pertama bisa karena klepnya kurang rapet, yang kedua bearing noken as oblak, yang ketiga rantai keteng terlalu longgar, yang berikutnya lidah keteng yang sudah tipis atau yang sudah habis, kemudian stang seher yang oblak, piston yang oblak ya, piston itu bisa oblak, piston yang oblak, kemudian bearing templar atau bearing pelatuk yang ambrol misalkan, kemudian dari rumah kopling ya banyak ya. Dan dari penjelasan si abangnya ini sudah diganti semua, tapi masih ada satu yang belum diganti, yaitu pada bagian tensioner atau tonjokan keteng ya. Coba dicek dulu sebetulnya rusak itunya, tonjokan ketengnya atau tensionernya. Apabila iya silahkan diganti. Bang, mau nanya, Pulsar 180 UG3 filter olinya di sebelah mana ya? Untuk motor Pulsar 180 baik UG1, UG2, UG3, UG4 dan Pulsar 200 DTSI, Pulsar 220 itu filter olinya menyatu dengan pompa oli ya. Jadi pompa oli itu kan menghadap ke luar ya, sedangkan filter olinya itu ada di bawah. Kang, skema jalur kiprok Tiger di Pulsar 200 DTSI dong, pakai saklar Pulsar 135. Sama ya, sama aja Pulsar 200 DTSI sama yang lain-lain tuh sama. Karena kiprok tuh ya semua jalurnya emang ya sama aja gitu. Dan videonya sudah pernah saya bikin juga, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Cuman kalau masalah saklar ya mau pakai saklar apa aja terserah, karena nggak ngaruh ya, kiprok itu di bawah, nggak pengaruh sama si saklar. Bang, tanya UG4 saya kenapa pagi enak tarikannya, kalau sudah jalan sekitar 20-40 km tarikan kurang responsif, seperti nggak mau naik speed. Biasa kalau 50 km per jam susah naik. Apa penyebabnya? Nah, jadi ketika mesin panas, mesin loyo atau mesin jadi seolah-olah kayak tertahan, nah itu banyak sekali faktor ya. Dan di UG4 ini karena dia sudah pengapian DC, silahkan dicek dulu untuk pengisiannya, kiprok dan akinya kalian cek terlebih dulu. Dan bisa juga karena pulser yang sudah mulai mau mati ya, pulser yang mau mati. Pulser yang mau mati atau CDI yang mau mati biasanya ketika mesin panas dia akan hilang tenaga loyo, dan bahkan di gas itu nggak mau lari. Dan yang paling parah ketika panas motor bisa mati. Di bagian pengkabutan atau di perkarbuan kalian cek untuk karet vakumnya. Jadi ketika mesin panas mungkin karet vakumnya kelenturannya sudah berubah.